Videonya aku tuh. Oke. Oke. Ya, monggo, monggo. Oke. Oke, mungkin selamat malam semuanya. Kami dari kelompok L akan mempresentasikan proyek kelompok kami berjudul Implementasi Keadaan Pertambahan Kasus Harian COVID-19 di Bandung dengan Continuous Time Markov Chain dengan jurnal acuan kami yaitu di Monica Putri et al. Tahun 2023. Next. Next. Mungkin ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aprila, ada Daniel, ada Guntur, ada Mas Dava, ada Udin, dan ada Vigo. Next. Nah, latar belakang dari proyek ini yaitu fenomena COVID-19 itu menghadirkan tantangan bagi para peneliti untuk mempelajari dan menganalisis lebih lanjut. Para peneliti telah memperkenalkan banyak metode dan salah satunya adalah rantai Markov. Rantai Markov sendiri itu dibagi menjadi dua berdasarkan waktu, yaitu rantai Markov waktu diskrit dan rantai Markov waktu kontinu. Dengan rantai Markov waktu diskrit itu antara lain peramalan peningkatan COVID-19, perhitungan premi asuransi jiwa, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian di sisi lain, penerapan rantai Markov waktu kontinu diterapkan dalam simulasi model epidemi. Nah, yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu rantai Markov waktu kontinu. Yaitu kita mencoba memprediksi kasus terkonfirmasi COVID-19 menggunakan rantai Markov waktu kontinu yang bertujuan untuk memperkirakan kasus aktif yang terkonfirmasi di masa depan sehingga dapat untuk mengambil keputusan berdasarkan estimasi yang kita peroleh. Next. Bisa next. Next slide. Ini udah ganti belum slide-nya? Belum, belum. Di tempatku deh. Udah. Oke, untuk ke pembahasan 2.1 yaitu Continuous Time Markov Chain. CTMC dengan XT dengan T-nya lebih dari sama dengan 0 didefinisikan sebagai jam chain dan himpunan parameter waktu tunggu dengan parameter lambda I. Dan di sini diasumsikan dalam tiga kondisi. Yang pertama ketika P indeks I-nya sama dengan 0 dan yang kedua jika XT-nya sama dengan I. Next. Next. Slide-nya udah ganti belum? Belum, belum. Tuh, di tempatku udah masalahnya. Sudah sih. Kemudian dengan definisi di atas dapat memperoleh matriks probabilitas transisinya yaitu PT seperti yang ada pada layar dan persamaan pertama. Next. Dan dari matriks transisi ini kita dapat memenuhi sifat-sifat di bawah ini yaitu ada tiga. Yang pertama ketika P indeks IJ lebih dari sama dengan 0. Yang kedua sigma J sama dengan 0 sampai N PIJT sama dengan 1 dengan IJ-nya berjalan dari 0 sampai N. Yang ketiga ketika limit T menuju 0 dari PIJT hasilnya ada 1 ketika I-nya sama dengan J dan 0 ketika I-nya tidak sama dengan J. Next. Nah, terdapat juga matriks generator infinitesimal atau matriks generator yang sangat kecil untuk A, seperti yang dilihat pada gambar. Next. Nah, dengan entry-entry matriks infinitesimal ini dengan AIJ-nya yaitu min lambda I dengan I-nya sama dengan J dan lambda I PIJ ketika I-nya tidak sama dengan J. Dan diketahui juga bahwa rantai Markov ini bersifat ergodik.
Nah, dengan teori ini kita dapat mengasumsikan semua keadaan terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, sehingga rantai Markov memenuhi sifat berulang yang tidak dapat direduksi dan positif. Next. Kemudian ke langkah penelitian, yaitu kita menggunakan data dari eh, tanggal 2 Agustus 2020 sampai 14 November 2021 di Bandung Raya, yang terletak pada 5 lokasi, yaitu di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Dengan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan masukkan data penelitian. Yang selanjutnya akan seluruh data itu akan dikumpulkan dan diinput ke software. Next. Yang kedua yaitu menentukan state. Yang ketiga, menghitung matriks transition probability untuk jump chain. Yang keempat, ada membuat diagram transisi untuk merepresentasikan state transition. Next. Yang kelima, ada menentukan parameter lambda I sama dengan lambda 0 dengan lambda I-nya distribusi eksponensial pada software. Yang keenam, menghitung infinitesimal generator matriks A. Yang ketujuh, ada menyatakan rantai Markov ergodik. Dan yang terakhir ada menghitung distribusi limit dan distribusi stasionernya. Next. Nah, ini ada setelah menginput data ke software tadi, diperoleh visualisasi data penderita COVID-19 di Bandung Raya pada 5 lokasi sebagai berikut, yaitu ada visualisasi penderita COVID positif 19 di Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang, Bandung, dan Sumedang. Next. Diperoleh pula deskripsi statistik dan data plotnya pada 5 lokasi tadi, yaitu bisa ditinjau minimum kuartil pertama, median, min, kuartil keempat, dan nilai maksimumnya. Next. Kemudian untuk data keseharian COVID-19 di Bandung Raya untuk setiap lokasi didefinisikan dan diklasifikasikan mengikuti persamaan pertama tadi untuk menghitung matriks probabilitas transisi atau P-nya. Kemudian pada tabel selanjutnya, itu dapat ditinjau matriks probabilitas transisi untuk 5 lokasi di Bandung Raya. Next. Terdapat matriks probabilitas transisi untuk masing-masing lokasi di 5 lokasi tadi. Dan kita bisa juga menggambar diagram transisi maaf C-nya yang tertera pada layar. Next. Next lagi. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya saya maaf karena ini belum dapat stabil. Lalu di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Reza ya, oleh Daniel Riza, di sini ada yang kita gambar dengan menggunakan jump chain ya. Jadi di sini ada state 0 dan state 1. State 0 itu adalah state di mana angka positif COVID itu di bawah nilai min atau nilai rata-ratanya. Kemudian satu itu adalah untuk kasus nilai min atau di atas nilai rata-ratanya. Dan berikut adalah diagram transisi probabilitas dari state 0 ke state 1 seperti itu. Kemudian di sini uh, ada sebentar. Oke, di sini ada menghitung parameter untuk lambda 0 dan juga lambda 1 seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan yaitu dalam rantai Markov waktu kontinu terdapat parameter RT waktu yang terjadi pada satu state. Nah, dalam penelitian ini parameter selang untuk kasus positif pada 0 dilambangkan dengan lambda 0 dan juga state 1 dilambangkan dengan lambda 1 seperti itu. Nah, dengan sedikit perhitungan ya, diperoleh untuk lambda 0 dan lambda 1-nya untuk Bandung Barat
Cimahi dan juga Sumedang adalah sebagai berikut. Lalu dari hasil peninjauan tersebut atau perhitungan tersebut dapat diperoleh eh, untuk dapat diperoleh entry atau untuk menghitung itu sebagai 0,909, 0,091, 0,214, dan 0,786 gitu. Untuk A00 seperti tertera um, selanjutnya atau generator matriks dari A untuk kota Bandung diberikan sebagai berikut. Dengan matriks A-nya adalah dengan entry A, kalau kita inputkan atau kita entrykan ke matriks dengan persamaan yang tadi, kita peroleh matriks sebagai berikut: min lambda 0, 0,091 lambda 0, 0,214 lambda 1, dan juga min lambda 1 seperti itu. Nah, kemudian kemudian menghitung distribusi stasioner. Jadi sebetulnya apa itu distribusi stasioner dari sejauh sependek yang kelompok kami pahami gitu ya. Untuk distribusi stasioner sendiri adalah menghitung tingkat probabilitas dalam jangka panjang, dalam jangka waktu periode penelitian tersebut. Jadi misalkan jika periode penelitian tersebut diambil datanya selama 1 bulan, maka dalam 1 bulan itu probabilitas stasionernya itu dapat dihitung dengan menggunakan distribusi stasioner seperti itu. Nah, untuk beberapa hasilnya adalah sebagai berikut untuk menghitung P0 dan juga P1. Oke. Lalu ada juga distribusi batas atau uh, untuk jangka waktu yang tidak berhingga atau T-nya menuju tak hingga, maka untuk probabilitasnya akan stagnan atau konstan seperti itu. Jadi di sini atau sederhananya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Pj, P indeks J sama dengan Pj per lambda J dibagi dengan jumlahan dari K dikalikan dengan Pk dibagi lambda K seperti itu. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan keadaan 0 dan keadaan 1. Jadi batas distribusi dihitung menggunakan persamaan berikut. P0 yaitu P0 per lambda 0 dibagi dengan P0 per lambda 0 ditambah P1 per lambda 1. Oke, nah perhitungan sebaran batas tiap lokasi itu kita tunjukkan melalui tabel 6 sebagai berikut. Dan diperoleh limit distribution atau P-nya itu untuk peluang kasus COVID di bawah rata-rata sebesar 0,508 dan di atas rata-rata sebesar 0,492 untuk kota Bandung. Selanjutnya untuk Kabupaten Bandung sebesar 0,507 untuk tingkat positif yang di bawah rata-rata, kemudian di atas rata-rata adalah 0,493 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek kali ini adalah berdasarkan perhitungan prediksi probabilitas jangka panjang kasus harian COVID-19 di Bandung Raya menggunakan distribusi stasioner dan juga distribusi limit dengan menggunakan rantai Markov waktu kontinu dengan keadaan terbatas, dapat diketahui bahwa probabilitas keadaan 0 lebih besar daripada angka 1. Nah, artinya jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Bandung Raya akan berkurang dibandingkan rata-rata data di 5 lokasi yang kita tinjau tadi. Artinya, ketika nilai probabilitas dari P0 itu lebih besar, maka jumlah kasus positif yang terkonfirmasi di bawah rata-rata seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini dapat berapa menit?
Ini udah ke record belum ya? Oke, stop.